Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang produk domestik bruto dan pendapatan nasional. Kelompok 1 ini beranggotakan yang pertama Imaniar Lintang Ayuninggar, yang kedua Intan Koirunisa Rohmania, yang ketiga Iva Ramadhaniyati, yang keempat Kobar Sarda Kumara, yang kelima Mega Fitria, dan yang keenam saya sendiri Muhammad Adam Maulana. Di sini kelompok kami akan membahas 4 sub. Yang pertama konsep definisi dan PDB, yang kedua cara menghitung PDB, yang ketiga contoh PDB Indonesia, dan yang keempat determinasi pendapatan nasional. Pengertian produk domestik bruto atau PDB. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik bruto adalah total produksi output yang dihasilkan oleh pemerintah yang merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang ada dalam suatu negara. Produk domestik bruto merupakan konsep dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam analisis makro, ekonomi selalu digunakan istilah pendapatan nasional atau national income, dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Dengan demikian, dalam konsep tersebut telah istilah pendapatan nasional adalah mewakili arti produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Jadi PDB itu memiliki 2 definisi, yaitu total pengeluaran untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, dan yang kedua total pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam negeri. Jenis-jenis PDB. Produk domestik bruto terbagi atas PDB harga berlaku dan PDB harga konstan. PDB harga berlaku atau PDB nominal merupakan hasil perkalian harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan, bertujuan untuk mengukur output agregat nilai dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi menggunakan harga saat ini. Perhitungan PDB berdasarkan harga berlaku kurang mencerminkan kondisi perekonomian yang sesungguhnya, karena adanya perbedaan harga pada setiap tahunnya akibat pengaruh inflasi. PDB berlaku sama dengan output dikali harga berlaku. Yang kedua, PDB harga konstan atau PDB real. Untuk menghasilkan perhitungan yang akurat, maka perhitungan PDB didasarkan pada harga konstan diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan tahun dasar atau budget year yang merupakan tahun di mana perekonomian dalam kondisi stabil. Harga barang pada tahun tersebut digunakan sebagai harga konstan, bertujuan untuk mengukur berapa banyak output dan sebenarnya diproduksi. PDB konstan sama dengan output dikali harga konstan. Membandingkan antara barang akhir, nilai tambah, dan PDB. Barang akhir yaitu barang yang digunakan untuk produksi akhir atau barang jadi. Barang perantara yaitu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk diproses oleh perusahaan lain atau barang setengah jadi. Nilai barang jadi sudah termasuk nilai barang setengah jadi. Jadi memasukkan barang setengah jadi dan barang akhir ke dalam PDB akan menjadi penghitungan ganda. 2. Nilai tambah, yaitu selisih antara nilai barang saat memasuki tahap produksi dan harga barang saat meninggalkan tahap produksi. 3. PDB, nilai barang akhir yang diproduksi, jumlah nilai tambah pada semua tahap produksi. Kemudian, manfaat PDB. Yang pertama, mengukur laju perkembangan ekonomi nasional. Negara akan mampu mendapatkan informasi real terkait perkembangan perekonomiannya dengan menggunakan PDB. Selain itu, negara juga bisa menganalisa data yang ada terkait faktor
bisa memaksimalkan dan faktor apa saja yang harus ditinggalkan lagi. Kedua, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan penilaian yang dilakukan PDB, maka berbagai negara di dunia mampu menentukan siapakah yang lebih unggul dan siapakah yang belum unggul. Ketiga, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini juga sangat penting karena negara mampu menilai hasil PDB-nya sebagai bahan analisa terkait sektor apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. 4. Sebagai landasan kebijakan pemerintah. Kebijakan negara akan menjadi sulit dibuktikan keberhasilannya tanpa ada data yang bisa diandalkan. Dengan adanya data PDB pemerintah bisa mendapat bantuan dalam membuat berbagai kebijakan penting. Kemudian unsur-unsur pokok dalam penghitungan PDB. Yang pertama, output atau nilai produksi. Output adalah nilai barang atau yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jenis output. Baik, selanjutnya yaitu metode perhitungan PDB atas dasar harga berlaku atau PDB ADHB. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan pengeluaran. Metode penghitungan PDB yang mengukur jumlah yang dibelanjakan untuk semua barang akhir selama periode tertentu, yaitu dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Nah, rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu PDB sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga ditambah investment atau investasi ditambah government expenditure atau pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atau household consumption atau C. Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir. Nah, konsumsi dibagi menjadi 3, yaitu durable goods, yaitu barang yang relatif tahan lama, misalnya mobil. Non-durable goods, yaitu barang yang tidak tahan lama atau cepat habis, misalnya pakaian, makanan, dan servis, yaitu konsumsi untuk jasa, misalnya jasa dokter, jasa pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, investasi atau investment expenditure atau I. Pengeluaran investasi yaitu pengeluaran perusahaan dan rumah tangga untuk membeli aset baru, seperti tanah, peralatan, perlengkapan, mesin, dan sebagainya. Jadi, investasi dalam PDB bukanlah aset keuangan seperti saham atau obligasi, tapi merupakan aset real. Tujuannya untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah pada sektor dunia usaha. Nah, investasi ini dibagi menjadi 3, yaitu investasi tetap non-residental, yaitu pengeluaran untuk pabrik dan peralatan yang akan digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa lain. Contohnya mesin, peralatan, dan tanah. Investasi tetap residental, yaitu pengeluaran untuk unit rumah oleh konsumen dan tuan rumah, misalnya rumah baru atau bangunan apartemen. Dan yang terakhir, investasi persediaan, yaitu perubahan persediaan bisnis barang yang diproduksi perusahaan sekarang namun dijual nanti. Yang ketiga ada konsumsi pemerintah atau government consumption atau G. Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir, government expenditure. Sedangkan pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Misalnya untuk membayar gaji PNS. Namun pengeluaran untuk bantuan masyarakat tidak termasuk PDB karena tidak menghasilkan barang dan jasa. Itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah atau sisi pengeluaran anggaran negara.
Yang terakhir adalah ekspor neto atau net ekspor. Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor yaitu penjualan ke luar negeri, impor yaitu pembelian dari luar negeri. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Begitu juga sebaliknya. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain, dengan dunia luar. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, yaitu jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode penghitungan PDB yang mengukur seluruh penerimaan pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir selama satu periode atau 1 tahun. Hal yang termasuk faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan skill kewirausahaan. Untuk rumus umum PDB dengan pendekatan pendapatan yaitu PDB sama dengan wages atau pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya ditambah interest atau pendapatan dari bunga ditambah rent atau pendapatan bersih dari sewa ditambah profit atau pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, di mana gaji atau upah itu untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, dan laba atau profit untuk pengusaha yang memiliki keahlian berwirausaha. Yang ketiga yaitu pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu perhitungannya hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Rumusnya yaitu PDB sama dengan X1 kali P1 ditambah X2 kali P2 ditambah dan seterusnya sampai Xn kali Pn, di mana P1 merupakan harga barang ke-1, Pn merupakan harga barang ke-n, X1 merupakan jenis barang ke-1, dan Xn merupakan jenis barang ke-n. Metode perhitungan PDB atas dasar harga konstan atau PDB ADHK. PDB ADHK atau disebut dengan PDB real dihitung menggunakan harga pasar pada tahun dasar. Rumusnya adalah sebagai berikut. GDP real sama dengan kuantitas yang diproduksi dalam 1 tahun kali harga tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan, perubahan PDB real dari tahun ke tahun mencerminkan perubahan dalam kuantitas output. Ketika produksi naik itu meningkat, sebaliknya jika produksi turun nilainya menurun. Contoh PDB Indonesia. Data PDB berdasarkan BPS yaitu PDB pada tahun 2018-2019 relatif mengalami kestabilan sebesar 5%. Namun pada tahun 2020 PDB mengalami penurunan pada triwulan 2 sebesar 30,8%, sedangkan pada triwulan 3 mulai mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,76%. Sehingga PDB hanya mengalami penurunan sebesar 16,7%. Yang dimana penurunan tersebut disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian di Indonesia lumpuh, sehingga terjadilah penurunan tersebut pada periode tertentu. Contohnya saja pada pembatasan mobilitas wisatawan dalam negeri dan mancanegara yang menurun drastis, sehingga dapat berdampak pada PDB negara. Bagaimana cara pemerintah agar dapat meningkatkan PDB negara? Yaitu yang pertama dengan cara meningkatkan konsumsi belanja pemerintah, yang dimana pemerintah meningkatkan khususnya pada belanja barang dan jasa untuk menangani dampak pandemi COVID-19 tersebut. Yang kedua yaitu pemerintah memberikan tunjangan program kartu prakerja bagi masyarakat, misalnya masyarakat yang terkena PHK, yang bertujuan agar pendapatan masyarakat meningkat dan masyarakat tetap dapat produktif, sehingga dapat berdampak positif pada daya beli masyarakat. Dan
Selanjutnya ada pendekatan analisis determinasi pendapatan nasional. Yang pertama ada income approach, yaitu sesuatu pendekatan yang memandang nilai PN yang diterima masyarakat akan menentukan besar konsumsi dan tabungan masyarakat. Hubungan C dan S dengan Y atau PN dapat dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai berikut, GNI. Y sama dengan C plus S. Yang kedua ada product atau expenditure approach, yaitu suatu pendekatan yang memandang nilai PN dapat ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat atau permintaan terhadap produk nasional. Persamaannya GNP, Y sama dengan C plus I. Yang ketiga ada determinasi DNP dengan faktor pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan konsumen terbesar. Oleh karena itu, dalam menghitung GNP harus mengikut sertakan nilai produk yang dikonsumsi dan diinvestasikan oleh seluruh bangsa secara kolektif. Dengan demikian, kita harus memasukkan barang-barang pribadi dan barang-barang yang berupa fasilitas umum. Yang keempat yaitu kaitan investasi dengan tabungan. Salah satu kaitan penting dalam perhitungan pendapatan nasional adalah kaitan antara tabungan dan investasi. Untuk mengukur investasi dapat dilakukan dengan pendekatan arus barang dan pendekatan arus penghasilan atau biaya. Setelah itu ada keseimbangan ekonomi. Ada beberapa konsep yang diperlukan dalam analisis determinasi pendapatan nasional. Konsep tersebut ada yang berkaitan dengan fungsi konsumsi, seperti yang pertama yaitu average propensity to consume atau APC, yaitu suatu hasrat rata-rata untuk mengkonsumsi sebagian dari pendapatan. Atau dengan kata lain, perbandingan antara besar konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional dan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri. APC sama dengan C dibagi Y. Yang kedua ada average propensity to save atau APS, yaitu hasrat rata-rata untuk menabung sebagian dari pendapatan. Atau dengan kata lain, perbandingan antara sebagian saving pada tingkat pendapatan nasional dan besarnya tingkat pendapatan nasional sendiri. Pada waktu rumah tangga mengambil tabungan, maka nilai APS negatif. Sebaliknya, pada waktu pendapatan disposable-nya tidak dibelanjakan, maka APS positif. Selain itu, kenaikan pendapatan disposable akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Tetapi, jika kenaikan konsumsi lebih kecil dari pendapatan disposable, maka kelebihan disposable itu akan ditabung. APS sama dengan S dibagi Y. Yang ketiga ada marginal propensity to consume atau MPC, yaitu tambahan jumlah pengeluaran konsumsi oleh masyarakat sejalan dengan peningkatan pendapatan atau tambahan konsumsi akibat naiknya pendapatan. MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Yang keempat ada marginal propensity to save atau MPS, yaitu tambahan menabung akibat naiknya pendapatan. Merupakan perbandingan antara pertambahan keinginan menabung dan pertambahan pendapatan. MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Yang kelima ada PTC atau propensity to consume, adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi atau kecenderungan individu-individu untuk mengeluarkan sebagian dari pendapatan mereka untuk tujuan konsumsi. PTC sama dengan C dibagi Y. Dan yang keenam ada propensity to save atau PTS, adalah kecenderungan individu untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk tabungan. PTS sama dengan S dibagi Y. Selanjutnya ada dua fungsi, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan pengeluaran masyarakat untuk membeli barang-barang keperluan hidupnya. Ada komponen utama dari konsumsi, yaitu seperti perumahan, kendaraan bermotor, makanan, dan pelayanan kesehatan. Apa saja faktor-faktor yang menentukan konsumsi tersebut? Yang pertama yaitu ada pendapatan disposable. Kedua, pendapatan permanen atau biasa disebut dengan tingkat pendapatan yang akan diterima rumah tangga. Ketiga, kekayaan atau faktor lain. Kekayaan dibuktikan bahwa kekayaan yang lebih tinggi mengakibatkan konsumsi juga lebih tinggi. Keempat, ekspektasi, jumlah penduduk, suku bunga, dan tingkat harga. Jadi, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable perorangan. Dan fungsi
Si konsumsi secara umum merupakan fungsi linier atau fungsi garis lurus yang bisa ditulis dengan Y sama dengan A plus BY, yang artinya Y tersebut menunjukkan besarnya Y pada saat Pn bernilai 0 atau dapat diartikan konsumsi bersifat otonom. B artinya menunjukkan besarnya marginal propensity to consume, sedangkan Y menunjukkan nilai pendapatan nasional dan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Yang kedua yaitu ada fungsi tabungan. Apa yang dimaksud dengan tabungan? Tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi tabungan itu pendapatan dikurangi konsumsi. Sehingga fungsi dari tabungan yaitu menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan yang memperlihatkan hubungan antara variabel S dengan variabel Y atau disposable income, sehingga dapat dituliskan yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y, yang dimana artinya min A tersebut adalah tabungan bernilai negatif ketika pendapatan masyarakat 0, sedangkan 1 min B yaitu menunjukkan nilai MPS. Break even point atau BIP atau biasa kita sebut juga dengan titik impas. Bagaimana titik impas itu terjadi? Titik impas akan terjadi bila mana tingkat konsumsi atau pengeluaran tepat sama dengan pendapatan disponsibel, yang artinya semua pendapatan yang diterima masyarakat habis digunakan untuk keperluan konsumsi dan tidak ada tabungan, sehingga dapat dituliskan yaitu Y sama dengan C. Pendapatan nasional keseimbangan perekonomian dua sektor atau biasa disebut dengan equilibrium. Yang pertama yaitu ada saving sama dengan 1, yang artinya besar investasi yang dibutuhkan oleh pihak RTP sama dengan besarnya tabungan RTK atau masyarakat. Yang kedua yaitu keseimbangan perekonomian bisa juga ditandai dengan aggregate supply sama dengan aggregate demand atau AS sama dengan AD, yang artinya nilai produk nasional yang tersedia atau ditawarkan sama dengan nilai produk yang diminta pihak RTK dan pihak RTP. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.